Halo semuanya, apa kabar? Eh, di video kali ini kita akan membahas materi baru terkait dengan materi yang ke-11 di mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini. Nah, di chapter ke-11 ini kita akan bahas terkait dengan korporasi atau corporations ya. Nah, korporasi di sini kita bahas terkait apa? Terkait dengan organisasi. Organisasi itu apa sih? Apa saja jenis-jenis organisasi seperti apa? Kemudian terkait dengan transaksi saham, bagaimana akuntansi untuk pencatatan transaksi saham pada perusahaan, kemudian transaksi atas dividen, bagaimana pencatatan akuntansinya, dan juga terkait dengan laba ditahan. Nah, laba ditahan itu apa, komponennya apa saja, dan bagaimana terkait dengan pelaporan laba ditahannya. Gitu. Jadi terkait dengan materi chapter 11 ini kita akan membahas terkait dengan komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada di pada pos ekuitas. Jadi sebelumnya itu sudah kita belajar terkait dengan aset, yaitu ada aset lancar dan juga aset tetap, aset tidak lancar. Kemudian materi sebelumnya di materi chapter 10 kita bahas terkait dengan liabilitas ya, ada liabilitas lancar dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, di chapter kali ini yang ke-11 ini kita belajar yang masih bagian dari pasiva atau ekuitas dan juga liabilitas. Ya, kita bahas khususnya di chapter 11 ini terkait dengan materi yang terkait dengan komponen-komponen atau elemen-elemen penting yang ada dalam pos ekuitas, yaitu ada saham, dividen, dan juga laba ditahan. Sebelum ke saham, dividen, dan laba ditahan, kita bahas dulu apa itu sih korporasi atau perusahaan. Nah, korporasi itu sebutan lain dari perusahaan ya, yaitu suatu badan usaha yang memiliki badan hukum. Nah, itu disebut dengan korporasi. Biasanya kita sebut di istilah gaulnya itu budak korporat ya. Nah, kalau budak korporat berarti karyawan atau orang yang bekerja dalam suatu perusahaan gitu. Itu maksudnya. Nah, perusahaan itu apa? Perusahaan itu adalah organisasi yang didirikan oleh seorang atau sesekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya itu untuk melakukan produksi atau distribusi suatu barang atau jasa ya, guna memenuhi kebutuhan ekonomis dari manusia dalam kehidupan sosialnya gitu. Nah, perusahaan ini juga suatu badan usaha yang memiliki badan hukum ya. Nah, itu perusahaan ya, khususnya itu terkait dengan perusahaan perseroan gitu. Nah, itu adalah definisi dari perusahaan gitu. Nah, berdasarkan tujuannya itu perusahaan itu dibagi menjadi dua, perusahaan atau organisasi, yaitu ada perusahaan profit atau organisasi profit, ada juga organisasi non-profit atau nirlaba, perusahaan non-profit atau nirlaba. Nah, bedanya apa terkait dengan organisasi atau perusahaan profit dengan perusahaan nirlaba? Kalau perusahaan profit itu adalah organisasi atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk mencari laba, dengan tujuan untuk memaksimalkan dan juga mencari dan juga memaksimalkan laba. Sedangkan kalau nirlaba atau non-profit adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan utamanya itu tidak untuk mencari ataupun memaksimalkan laba, bukan tujuan utamanya. Gitu. Kalau profit berarti ya tujuan didirikan perusahaan untuk mencari dan memaksimalkan laba. Kalau non-profit itu bukan, dia tidak bertujuan utama untuk mencari ataupun memaksimalkan laba. Ya, tetapi tujuannya itu untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat gitu. Nah, itu bedanya. Contohnya apa untuk perusahaan profit ya? Perusahaan-perusahaan yang kalian lihat di sekeliling kalian ya dalam kehidupan ya, PT, CV, Firma. Nah, itu misalnya perusahaan dagang, hypermart. Nah, itu juga masuk Toyota, Coca-Cola, Samsung, dan lain sebagainya. Pokoknya semua perusahaan yang tujuan utamanya itu untuk mencari dan memaksimalkan laba ya. Sedangkan kalau nirlaba contohnya apa? Contohnya yayasan. Nah, yayasan kan tidak bertujuan utama untuk mencari laba ya, tetapi untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Itu contohnya apa di sini? Ada rumah sakit, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya ya. Itu kalau rumah sakit ya rumah sakit negara atau rumah sakit pemerintahan ya, atau sekolah ya sekolah
ya sekolah yang berkaitan dengan yayasan intinya gitu. Dia mendapatkan laba tetapi bukan tujuan utamanya, itu di perusahaan laba. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, kalau perusahaan berdasarkan kepemilikannya itu pada umumnya itu dibagi menjadi 3. Sebenarnya banyaknya, tapi pada umumnya pada dasarnya ada 3 ini gitu. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan atau proprietorship, yang kedua itu ada partnership atau persekutuan, dan yang ketiga itu corporation. Nah, korporasi ini yaitu perseroan. Kita bahas satu-satu. Soal ini sudah dibahas ya di mata kuliah pengantar akuntansi ya, di akuntansi dan lingkungannya. Ini soal udah kita bahas ya. Cuma kita bahas kembali, kita ingat kembali materi-materi yang sudah kita bahas. Nah, ini ada perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang itu siapa? Yaitu pemiliknya. Gitu. Biasanya itu pemilik perusahaan juga merangkap sebagai manajer. Dia mengatur segala macam kegiatan operasional perusahaan, operasi perusahaan. Perusahaan perseorangan umumnya itu berupa perusahaan pengecer yang berskala kecil atau perusahaan jasa perseorangan. Nah, skalanya itu untuk skala kecil ataupun perusahaan perseorangan ataupun jasa ya, ataupun jasa perseorangan. Contohnya apa? Misalnya toko kelontong, bengkel, salon kecantikan. Kemudian kalau untuk jasa ya misalnya pengacara, dia buka firma sendiri atau buka usaha sendiri, praktek dokter sendiri, kemudian kantor akuntan atau konsultan sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya nilainya skalanya kecil dan juga perusahaan jasa yang perseorangan. Nah, itu masuk ke kategori perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua itu ada persekutuan atau partnership, yaitu perusahaan yang merupakan gabungan dari beberapa orang. Kalau tadi perseorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja, kalau partnership ini perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, ya, lebih dari satu orang. Ya, perusahaan yang merupakan gabungan dari beberapa orang atau lebih dari satu orang pemilik untuk menyelenggarakan suatu usaha dengan nama bersama. Di sini, para pemilik itu disebut sebagai partner atau sekutu. Dan secara hukum, para sekutu tersebut mempunyai tanggung jawab penuh atas hutang-hutang persekutuan. Jadi, ini masuk ke kepemilikan pribadinya juga ya, terkait dengan sekutu-sekutu tersebut. Pokoknya dia bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dimiliki oleh persekutuan. Kalau misalnya sampai suatu saat persekutuannya itu gagal, bangkrut, nah dia juga bertanggung jawab secara harta pribadinya untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut gitu. Jadi secara hukum para sekutu ini mempunyai tanggung jawab penuh atas hutang-hutang persekutuan. Tetapi di lain pihak mereka mempunyai hak atas laba. Nah, dia bertanggung jawab atas hutang-hutang persekutuan, dia juga mempunyai hak atas laba perusahaan berdasarkan proporsinya masing-masing sekutu. Nah, persekutuan yang banyak terdapat di Indonesia adalah firma dan CV. Nah, ini ada firma dan CV. Ya, kalau CV itu persekutuan komanditer namanya. Ya, kalau kepanjangannya itu istilah dari Belanda, kalau nggak salah itu komanditere, Vennootschap apa gitu, CV ya, persekutuan komanditer bahasa Indonesianya. Nah, ini ada persekutuan berbentuk firma dan CV. Bedanya apa? Kalau firma itu di mana semua sekutu yang terlibat itu aktif dalam mengelola perusahaan. Ya, aktif dalam mengelola persekutuannya itu sendiri. Itu dia terlibat langsung. Sedangkan kalau CV itu di mana sekutu atau partnernya itu dibagi menjadi dua jenis, dua kategori. Yang pertama itu kita sebut sebagai sekutu aktif, sedangkan yang kedua itu ada sekutu pasif atau yang tidak aktif gitu. Kalau firma sama-sama dikelola sama sekutunya semuanya, kalau CV enggak. Kalau CV itu ada sekutu yang mengelola usaha operasional perusahaan, ada sekutu yang tidak mengelola tetapi dia mendapat mendapat hak atas laba dan juga kewajiban atas hutang-hutang persekutuan gitu. Jadi biasanya itu CV itu adalah perluasan dari firma.
ya firma didirikan nih beberapa sekutu, dia butuh modal, diajaklah sekutu baru, tetapi sekutu tersebut tidak ikut mengelola perusahaan, dia cuma setorkan modal dan juga dapat hasilnya saja gitu. Nah, untuk proporsi pembagian labanya ya tergantung sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antar sekutu dalam persekutuan tersebut gitu. Nah, itu beda antara firma dan juga CV. Kalau firma mungkin jarang terdengar ya di lingkungan kita ya, tetapi tetap ada kok firma. Nah, kalau CV itu pasti banyak ya. Nah, perusahaan-perusahaan baru yang dibangun, yang baru dibentuk, biasanya dia nggak langsung buka ke perseroan, tetapi dimulai dari yang kecil-kecil dulu, misalnya perusahaan perseorangan, kemudian merasa modal butuh ekspansi, didirikanlah CV gitu. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, habis CV baru didirikan PT gitu. Tapi kalau mau langsung PT juga nggak masalah, tetapi pada umumnya sih untuk menghindari pajak bisa aja dengan alasan untuk menghindari pajak ya dibuka dulu lah usaha-usaha kecil dalam bentuk CV ini gitu. Nah, ini tuh terkait dengan jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya, yaitu persekutuan atau partnership. Kemudian yang ketiga, perseroan atau corporation. Last but not least ya. Nah, perusahaan yang perseroan itu adalah perusahaan yang modalnya itu terdiri dari saham-saham. Jadi kepemilikannya itu atas saham ya. Dilihat dari kepemilikan sahamnya. Jadi setiap pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang bertanggung jawab hanya terbatas pada saham yang dimilikinya saja gitu. Jadi nggak bertanggung jawab secara sepenuhnya, hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya saja. Jadi saya ulangi, untuk perseroan itu adalah perusahaan yang modalnya itu terdiri dari saham-saham. Setiap pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan itu sendiri dan bertanggung jawab hanya terbatas sebesar saham yang dimiliki saja. Hal ini berarti bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh hutang perusahaan. Jadi dia hanya bertanggung jawab sebesar nilai dari kepemilikannya saja dari si pemegang saham. Nah, korporasi atau perusahaan itu adalah suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya, terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Jadi si perusahaan ini berdiri sendiri atas nama perusahaan, bukan atas nama si pemiliknya. Si pemiliknya itu hanya menuturkan modalnya saja. Modal saja berupa saham-saham yang dimiliki dan bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya saja. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan ya antara si pemilik si pemilik dan juga usahanya. Jadi perusahaannya itu berdiri sendiri, si pemilik juga berdiri sendiri. Ya, si perusahaan dapat beroperasi ya dari setoran modal yang diberikan oleh si pemilik atau pemegang saham. Nah, perseroan ini secara umum dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang namanya perseroan terbuka atau TBK, ada juga yang namanya perseroan tertutup atau non-TBK. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kalau perseroan terbuka yang kita singkat TBK itu adalah perusahaan yang kepemilikannya itu dimiliki oleh masyarakat luas yang diperoleh melalui transaksi jual beli saham yang beredar di bursa efek. Jadi perusahaan TBK ini semua orang bisa mempunyai kepemilikan atas perusahaannya karena sahamnya itu diedarkan, diperjualbelikan secara luas, secara umum di bursa efek. Jadi misalnya saya mau beli saham nih, saya mau beli kepemilikan dari BBCA, Bank BCA, bisa karena dia udah TBK, udah go public. Saya bisa beli misalnya satu lot. Ini harganya kisaran 7.003-an ya. Saya beli satu lot berarti 100 lembar. Nah, jadi kalau untuk membelinya ya saya harus mengeluarkan selembarnya itu 7.000-an, kalikan yang 100 ya kurang lebih 700.000 untuk kepemilikan saham satu lot dari Bank BCA itu. Jadi akses kepemilikannya itu diperjualbelikan oleh masyarakat luas melalui di bursa efek gitu. Kalau di Indonesia di bursa efek Indonesia ya, itu melalui perantara yaitu berupa sekuritas gitu. Misalnya MNC, sekuritas MNC, kemudian iPod, Indo Premier,
Mirai segala macam. Nah, itu perseroan terbuka. Kalau perseroan tertutup atau non TBK, di mana perusahaannya itu perusahaan yang kepemilikannya itu hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja dalam internal perusahaan dan tidak diperjualbelikan di bursa efek. Jadi kita mau beli perusahaan kepemilikan atas perusahaan tertutup ini kita nggak bisa gitu, karena tidak diperjualbelikan secara bebas di masyarakat luas, di pasar modal gitu. Kalau perseroan tertutup ya kepemilikannya itu ya pihak-pihak tertentu saja dalam internal perusahaan gitu. Ini biasanya sih ini untuk perusahaan-perusahaan keluarga ya gitu. Nah, kalau di lingkungan kita kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang non TBK. Kita tahu TBK non TBK-nya tinggal dilihat dia ada listing nggak, udah IPO belum, sudah terdaftar tidak, terlisting tidak di Bursa Efek Indonesia. Kalau sudah terdaftar ya berarti dia dikategorikan sebagai perusahaan perseroan terbuka gitu. Tetapi kalau tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak terlisting di pasar modal ya berarti dia perusahaan atau perseroan tertutup gitu. Jadi kalau yang TBK itu kepemilikannya itu diperjualbelikan oleh masyarakat luas. Kalau perusahaan tertutup yang non TBK nggak ada embel-embel TBK-nya itu adalah perusahaan yang tidak diperjualbelikan secara bebas dan kepemilikannya itu hanya pihak-pihak tertentu dalam internal perusahaan saja gitu. Nah, itu bedanya antara perusahaan perseroan terbuka dan juga perseroan yang tertutup gitu. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya dan juga berdasarkan tujuannya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih karakteristik yang membedakan antara perusahaan perseorangan dengan perusahaan perseroan serta dengan persekutuan? Perbedaannya itu apa sih karakteristiknya gitu. Nah, yang pertama itu keberadaan hukum yang terpisah antara perusahaan dengan pemilik. Nah, kalau perseroan dan juga perusahaan perseorangan dan juga persekutuan itu keberadaan hukumnya itu antara usaha yang dijalankan dengan pemilik itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apalagi untuk yang perseorangan itu. Jadi kepemilikannya adalah usahanya yaitu merupakan bagian dari kepemilikan dari si pemilik. Beda halnya kalau perseroan. Kalau perseroan itu dibedakan aktivitas oleh perusahaan dan juga pribadi si pemegang saham itu terpisah, bukan satu kesatuan. Perusahaannya berdiri sendiri, pribadi dari si pemegang saham juga berdiri sendiri secara pelaporan keuangan dan juga penghasilannya gitu. Nah, keberadaan hukum yang terpisah antara perusahaan dan juga si pemilik untuk perseroan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terbatas berdasarkan jumlah kepemilikan pemegang sahamnya saja. Nah, tadi juga sudah disinggung kalau persekutuan dan perseorangan di mana dia mempunyai tanggung jawab berkewajiban atas hutang-hutang yang dimiliki oleh perseorangan maupun persekutuan tersebut. Sedangkan kalau untuk perseroan di mana si pemegang saham hanya bertanggung jawab bertanggung jawab atas hutang-hutangnya nanti kalau likuidasi ya bertanggung jawab hanya terbatas pada jumlah kepemilikan sahamnya saja gitu, tidak lebih. Jadi tidak menyangkut ke kepemilikan pribadi dari si pemegang saham. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, hak kepemilikan dapat diahlikan. Nah, untuk perseorangan ya khususnya, dia berdiri sendiri, usahanya sendiri, dijalankan sendiri, ya ngapain, gimana dia mau alihkan kepemilikannya ya, karena itu punya dia sendiri kan, gitu. Juga lebih tidak ada legalitasnya gitu atas kepemilikan, dialihkan atas kepemilikannya. Persekutuan juga sama, jarang sih seperti itu. Paling sekutunya out atau nggak mau lanjut lagi ya si sekutu lainnya ya mengembalikan modalnya, itu saja mungkin, atau dicari sekutu baru itu. Nah, legalitasnya juga kurang formal ya. Tetapi kalau untuk perseroan itu hak kepemilikannya itu dapat dialihkan dengan atas sahamnya. Jadi sahamnya itu tinggal dipindahkan saja ya. Jadi kepemilikannya itu atas sahamnya itu tinggal dijual saja. Misal terutama si Tuan A nih punya kepemilikan saham
50% dalam perusahaan. Dia mau alihkan nih, dia nggak mau pegang banyak-banyak lagi, dijual lah 30% kepemilikan sahamnya kepada si Tuan C misalnya. Jadi si Tuan A yang 50% ya sisa 20%, karena 30%-nya sudah dijual ke Tuan C gitu. Atau kalau untuk perusahaan yang TBK, perseroan TBK, nah itu lebih gampang lagi, kepemilikannya itu diperjualbelikan di pasar bebas, di pasar modal secara bebas di masyarakat, secara bebas di masyarakat luas di pasar modal. Nah itu lebih gampang lagi, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit langsung berpindah tangan kepemilikannya gitu. Misalnya saya beli saham nih jam 10, beli saham PTBA misalnya 4.000-an. Nah saya beli 10 lot, berarti di saat itu saya langsung memiliki kepemilikan 10 lot atas PTBA, atas PT Bukit Asam itu. Kemudian jam 3 sore saya jual, karena harga nilai pasarnya semakin meningkat jadi 4.500 misalnya, saya jual. Jadi di jam 2 sore ini siangnya tadi langsung kepemilikan saya langsung berpindah kepada pihak lain, kepada orang lain, karena dia yang membeli saham saya gitu. Jadi saya udah nggak ada kepemilikan atas PTBA itu lagi gitu. Jadi untuk perseroan ya lebih gampang untuk dialihkan atas kepemilikannya. Kemudian yang berikutnya itu kemampuan untuk memperoleh modal yang lebih besar dan mudah dengan cara penerbitan saham. Nah, kalau perseorangan, persekutuan, dia mau ekspansi kesulitan karena modalnya itu yang terbatas gitu. Kalau perseorangan dia mau ekspansi ya otomatis dia menghasilkan laba semaksimal mungkin gitu, atau pinjam uang sama bank gitu. Nggak mungkin dia gampang merekrut si investor baru gitu. Nah, itu perseorangan. Persekutuan juga sama. Kalau dia mau ekspansi, berarti dia perlu mencari sekutuan baru lagi, gitu. Nah, itu kan lebih riskan ya, lebih risky di situ. Nah, sedangkan kalau untuk perseroan lebih gampang, dia butuhkan modal besar, tinggal rapat umum pemegang saham mungkin, atau direksi, jajaran direksi komisaris, diputuskan, diterbitkan jumlah saham yang baru, saham yang beredar yang baru. Nah, dengan cara penerbitan saham, si investor semua membelinya ya tidak dapat modalnya gitu. Jadi kemampuan untuk memperoleh modal untuk perseroan itu lebih besar dan mudah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara penerbitan saham. Diterbitkan saham baru, dijual di pasar primer, dapat modalnya udah masuk langsung gitu. Jadi kepemilikan atas sahamnya bertambah juga oleh pemegang saham yang baru gitu. Nah, itu terkait dengan kemampuan memperoleh modal yang lebih besar oleh si perseroan. Kemudian yang berikutnya, kelangsungan hidup perusahaan tidak dipengaruhi oleh penarikan atau ketidakmampuan pemegang saham, karyawan ataupun manajer perusahaan. Kalau tadi kan sudah kita bahas ya terkait dengan kepemilikan, bertanggung jawab atas liabilitas atau kewajibannya dan juga hasilnya, laba yang dihasilkan. Untuk perseorangan dan juga persekutuan dibagi ya, dan ke pemiliknya sebesar nilai persentasenya masing-masing, proporsi kepemilikannya. Kalau ada saham, ada kewajiban yang nunggak ya dia bertanggung jawab atas kepemilikan pribadinya juga di situ. Nah, sedangkan kalau perseroan itu tidak dipengaruhi. Jadi kalau kelangsungan perusahaan tidak dipengaruhi oleh penarikan atau ketidakmampuan pemegang saham. Karena pemegang saham setorkan kepemilikannya sebesar berapa, ya saham kepemilikan itu atau dana itu sudah dipegang sama perusahaan, diolah sama perusahaan sebesar nilai yang tercatat dalam penerbitan sahamnya itu. Jadi tidak mempengaruhi kalau si pemilik mau ambil uang untuk pengambilan pribadinya, ya juga tidak bisa dicatat sebagai beban oleh perusahaan, tetapi dicatat sebagai bukan dicatat sebagai privilege juga, pengurangan modal, tetapi dicatat sebagai pinjaman malahan gitu. Jadi ketidakmampuan pemegang saham itu tidak mempengaruhi kelangsungan dari si perseroan gitu, karena perseroan juga berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh hal-hal pribadi dari si pemegang saham gitu. Karyawan juga sama, nggak ada pengaruhnya, nggak ada karyawan, tinggal cari karyawan baru gitu. Beda hal kalau perseorangan kesulitannya gitu. Kemudian manajer perusahaan, kalau kesulitan juga sama, manajer cuma bertugas mengelola atau menjalankan operasi perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan gitu.
Nah, itu hal-hal yang positifnya. Kalau hal-hal negatifnya, ini ada di bawah nih yang saya kasih warna merah. Itu ada regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah terhadap perseroan tentunya itu akan lebih rumit, lebih kompleks gitu. Jadi si perseroan tentunya dalam melaksanakan atau menaati regulasi pemerintah akan lebih kesusahan, kewalahan karena lebih kompleks dan juga lebih rumit aturannya, regulasinya. Beda hal kalau perseorangan dan persekutuan tentunya regulasinya itu lebih gampang dijalankan gitu. Kemudian pajak tambahan, perusahaan membayar pajak penghasilan sebagai badan hukum yang terpisah dan pemegang saham membayar pajak atas dividen yang didapatkan. Jadi terkait dengan pajak, kalau pajak untuk perseorangan dan persekutuan itu kalau nggak salah ya, persekutuan itu masuk ke pelaporan pajak pribadi masing-masing sekutu. Beda halnya kalau perusahaan, karena perusahaan perseroan berdiri terpisah, otomatis perusahaan harus membayar pajak penghasilannya sebagai badan hukum yang sah, terpisah dari si pemegang saham gitu. Dan si pemegang saham itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas dividen yang didapatkan oleh si pemegang saham gitu. Nah, pajaknya itu lebih banyak lagi, terkait dengan beban pajaknya itu lebih besar untuk perseroan dibandingkan dengan perseorangan atau persekutuan. Nah, itu karakteristik yang membedakan antara perseroan dengan perusahaan perseorangan dan juga persekutuan gitu. Nah, kita lanjut ke bagian alurnya. Ini kurang lebih struktur organisasinya seperti ini ya. Jadi ya kurang lebih kita anggap aja di bawahnya itu ada bottom management, di atasnya itu top managementnya gitu. Jadi ini untuk chart organisasi perusahaan korporat atau perusahaan perseroan ya. Struktur utamanya itu misal di bawahnya yaitu staff-staffnya ya. Kemudian ada masing-masing departemen, bagian jenderal, konsul dan sekretaris, kemudian wakil presiden atas marketing, anggap aja manajer marketing, kemudian kepala finance, kepala operasional dan juga HR-nya, human resource-nya, HRD-nya ditaungin sama si direktur. Kemudian di atasnya itu ada komisaris. Dan paling atas dalam struktur organisasi perseroan yang menduduki hierarki paling atas yang memiliki keputusan atau keputusan yang diambil, yang memiliki wewenang yang paling atas itu adalah pemegang saham ya, para pemegang saham, karena dia yang mengambil keputusan atas jalannya perusahaan. Nah, pemegang saham kan banyak tuh, masing-masing kan banyak. Jadi kalau untuk yang TBK kita juga nggak tahu yang memiliki perusahaannya itu, pemegang sahamnya itu siapa saja. Jadi untuk keputusan terakhir, keputusan final itu ditentukan di yang paling atas yang kita sebut sebagai RUPS. Nah, jadi RUPS ini adalah struktur hierarki dalam perseroan yang memiliki posisi atau wewenang yang paling tinggi, yang kita sebut sebagai rapat umum pemegang saham. Jadi semua keputusan yang krusial untuk perseroan tersebut ditentukan melalui RUPS, rapat umum pemegang saham. Di situ diambil suaranya. Ya, terkait dengan keputusan A atau keputusan B diambil suaranya, suara mayoritas lah yang dipilih sebagai pengambilan keputusan itu. Maka kalau ditanya yang memiliki hak paling besar, wewenang paling besar dalam perseroan itu siapa? Yaitu pemegang saham yang ditentukan melalui RUPS, rapat umum pemegang saham. Misal mau bagikan dividen, boleh nggak bagikan dividen? Siapa yang tentukan? Berapa nilainya? Ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Tentunya ada campur tangan dari jajaran direksi dan juga komisaris juga dalam rapat umum pemegang saham itu. Juga dikoordinasi, dimoderasi, dipertanggungjawabkan juga pada si jajaran direksinya juga. Nah, ini terkait dengan struktur organisasi dalam perseroan. Saya ulangi, yang memiliki wewenang paling tinggi itu siapa? Yaitu RUPS, rapat umum pemegang saham.
Kita lanjut ke hak atas kepemilikan oleh pemegang saham. Apa saja sih hak atas kepemilikan oleh pemegang saham? Nah, hak atas kepemilikan oleh pemegang saham. Yang pertama itu si pemegang saham turut andil dalam pemilihan dewan direksi dan pada tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Nah, tadi di RUPS ini, nah si pemegang saham dapat turut andil dalam memilih dewan direksi. Nah, tadi saya bilang ditentukan suara minoritas dan suara mayoritasnya. Mayoritasnya siapa? Itu yang ditentukan, yang diambil sebagai dasar pengambilan keputusan. Itu. Kemudian pada tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, misalnya apa? Pembagian dividen atau penentuan kebijakan yang secara general ataupun yang besar ya terkait dengan pengambilan ekspansi misalnya, itu semua ditentukan melalui yang pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Dia mempunyai hak atas pengambilan keputusan di situ. Kemudian yang kedua, menerima pembagian hasil perusahaan melalui menerima dividen. Nah, pemegang saham itu mempunyai hak atas penerimaan dividen. Jadi, dia berhak menerima pembagian penghasilan perusahaan melalui penerimaan dividen. Jadi, pemegang saham mendapatkan dividen. Kemudian, yang berikutnya, pemegang saham itu dapat mempertahankan persentase kepemilikannya yang sama ketika saham baru diterbitkan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ya, misalnya ada perusahaan nih, dia mau terbitkan saham yang baru, ya, mau ekspansi, butuh dana, diterbitkanlah saham yang baru. Nah, saham yang baru ini ditawarkan dulu ke pemegang saham yang lama. Mau nggak membeli saham yang baru ini untuk mempertahankan persentase kepemilikannya? Karena kalau tidak dibeli sama pemegang saham lama, otomatis akan dibeli oleh pemegang saham yang baru. Otomatis persentase kepemilikan saham pemegang saham atas perusahaan akan berkurang karena munculnya pemegang saham yang baru. Jadi si pemegang saham itu dapat mempertahankan persentase kepemilikannya yang sama ketika saham baru akan diterbitkan. Nah, atau biasa kita sebut sebagai hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Itu. Jadi kalau misalnya tidak dibeli, otomatis ya diperjualbelikan di saham ke masyarakat luas gitu. Jadi ada pemegang saham baru, otomatis kepemilikan sahamnya itu akan berkurang untuk pemegang saham yang lama. Itu. Jadi dia mempunyai right issue, mempunyai hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, si pemegang saham dapat menerima proporsi atas bagian aset setelah likuidasi sesuai dengan proporsi kepemilikannya atau klaim residual. Jadi misalnya perusahaan likuidasi nih, mau ditutup likuidasi, ada sisa aset yang tersisa, ada nilai residual yang tersisa atas perusahaan itu. Nah, aset ini dibagikan kepada pemegang saham itu yang memiliki kepemilikan atas perusahaan itu, yaitu pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, proporsi kepemilikannya gitu. Nah, itu terkait dengan hak atas kepemilikan oleh pemegang saham. Nah, untuk yang perusahaan sudah kita bahas ya, sudah dijelaskan, sudah kita bahas sama-sama, kita baca sama-sama terkait dengan materi yang di handout. Nah, kita mulai dari saham. Nah, saham dari ekuitas itu, dan untuk perusahaan itu ada namanya ekuitas ya, kepemilikan, yaitu ekuitas. Nah, kita pelajari yang pertama itu terkait dengan saham. Apa sih itu saham? Itu. Nah, saham itu tadi sudah disampaikan, yaitu pernyataan kepemilikan atas suatu perusahaan oleh pemegang saham. Nah, harga pasar saham. Nah, saham itu ada dua nilai ya, ada dua nilai perhitungan ya, yaitu pada nilai nominal dan juga pada nilai pasarnya atau nilai wajarnya. Nilai nominal itu maksudnya itu adalah nilai modal dari saham, nilai intrinsik dari saham itu sendiri. Modalnya itu berapa sih? Nah, itu disebut sebagai nilai nominal. Kalau bahasa Inggrisnya itu nilai parinya, at par-nya gitu. Nah, tetapi transaksi jual beli saham, transaksi jual beli saham itu ditentukan pada nilai pasarnya. Itu, pada nilai pasar saham. Harga pasar saham itu ada
4 karakteristik ya. Ada 4 karakteristik yang menentukan harga pasar saham. Yang pertama itu saham perusahaan publik diperdagangkan di bursa terorganisir. Saham perusahaan publik itu maksudnya perusahaan TBK ya, perusahaan perseroan terbuka, di mana sahamnya itu diperjualbelikan oleh masyarakat luas ya, secara terstruktur, secara terorganisir di pasar modal ya, yaitu di bursa efek. Jadi sahamnya itu ditentukan diperjualbelikan di bursa yang terorganisir. Ini untuk perusahaan perseroan terbatas yang terbuka, yang sudah listing di bursa efek, yang sudah IPO. Gitu. Kalau belum IPO ditentukan pada apa ya? Ditentukan pada nilai wajarnya juga, tetapi biasanya sih oleh jasa penilai ya, atau kesepakatan antara si pembeli saham yang pemegang saham yang baru. Kemudian yang kedua itu interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga pelembar sahamnya, ya, harga pasar pelembarnya. Jadi penentuan harga pelembar, harga pasar pelembar itu juga ditentukan dari supply and demand juga, gitu. Kalau banyak yang nawar, yang meminta sedikit, supply-nya banyak, demand-nya sedikit, otomatis harga pasar saham akan turun, gitu. Karena banyak yang mau jual, yang mau beli sedikit, otomatis harganya itu akan semakin mengalami penurunan. Berbeda halnya kalau demand-nya besar, supply-nya dikit, yang nawarnya dikit tetapi yang meminta banyak, otomatis harga pasar saham akan semakin meningkat, gitu. Jadi interaksi antara si pembeli dan penjual, supply and demand-nya itu sangat menentukan harga pasar dari pelembar sahamnya, gitu. Misalnya saya punya punya asa nih, Adi Sarana, saya punya satu lot misalnya, ini harganya 2000 atau 2000-an ya kalau nggak salah. Nah, saya mau jual, saya belinya itu 2300 ya, saya mau jual di harga 2500. Kalau nggak ada yang nawar ngebid, nggak ada yang minta di harga segitu, otomatis ya nggak terjual, gitu. Ternyata yang nawarnya itu di 2490. Nah, itu kan nggak ketemu nih antara titik dari supply and demand-nya, gitu. Jadi pas harga saham itu dapat terjual apabila antara supply dan demand-nya itu berada pada titik yang sama, gitu. Kalau ada yang saya jual tadi 2500 ya, kalau ada yang minta 2500 ya berarti terjual, gitu. Tetapi kalau tidak ada minta di harga itu, di harga di bawahnya berarti tidak terjual. Beda. Nah, saya mau jual berarti saya harus memasang penawarannya itu di harga yang lebih rendah lagi, di bawah 2500, nya 24950. Nah, baru dapat di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu terkait dengan bid and offer-nya. Jadi supply and demand atas harga saham itu menentukan nilai wajar dari nilai pasar dari saham tersebut, gitu. Nah, kalau di harga yang sama itu juga tergantung ada tidak harus sesuai dengan antrian juga. Misalnya yang pasang harga itu ada banyak orang nih, berapa ribu orang. Ternyata yang misal 1500 orang lah, 1500 slot, saya di 1500 satu lotnya. Nah, ternyata yang meminta di harga segitu cuma 1000 lot saja. Otomatis ya punya saya tidak terjual, gitu. Karena supply demand-nya itu yang meminta itu hanya sedikit, hanya 1000 orang saja, 1000 lot saja yang diminta. Sedangkan saya berada di urutan antrian ke 1501. Nah, otomatis nggak terjual, gitu. Jadi harus ada titik temu antara supply and demand-nya, gitu. Dan juga mendapat antriannya juga, gitu. Kalau untuk pasar modal, kalau mau dijelaskan secara detail itu panjang ya, nggak mungkin bisa selesai ya. Nanti kalian akan pelajari deh di mata kuliah berikutnya, di mata kuliah semester akhir terkait dengan teori portofolio dan investasi. Nah, nanti kan bahas di situ lebih mendalam. Lanjut ke yang ketiga, itu harga saham cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan. Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan penentuan harga pasarnya, ini harga pasarnya trennya itu naik atau turun itu tergantung dipengaruhi oleh tren pendapatan ataupun dividen perusahaan. Nah, ini terkait dengan fundamental perusahaannya. Nah, analisis atas harga saham itu ada yang teknikal dan juga fundamental.
Kalau teknikal itu berdasarkan pergerakan saham secara teknikalnya ya. Jadi ada kita belajar candle segala macam, Fibonacci segala macam, itu teknikal. Tetapi kalau fundamental itu lebih ke analisa atas pelaporan keuangannya. Nah, terkait dengan tren pendapatannya, dividennya itu masuk ke analisis fundamental gitu. Jadi harga saham itu cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen. Ya, kita sebagai investor pasti lihatlah kalau dia punya prospek ke depannya, otomatis ditandakan dengan apa? Tren pendapatannya selalu mengalami peningkatan. Kemudian tiap tahun bagi dividen kepada pemegang saham. Otomatis prospek yang bagi investor secara sederhana ya, dia melihat ada prospek di perusahaan itu. Otomatis permintaan atas atas saham perusahaan itu akan semakin bertambah gitu, karena dilihat ada prospek ya, investor lebih tertarik dibandingkan dengan tren perusahaan yang mengalami kerugian atau jarang membagikan dividen. Otomatis ya minat investor terhadap perusahaan itu akan cenderung kurang gitu, karena tren pendapatannya naik, bagikan dividen tiap tahun. Nah, minat investor lebih tertarik pada perusahaan itu. Nah, tertarik, otomatis permintaan atas transaksi sahamnya itu akan semakin meningkat. Nah, otomatis juga mempengaruhi harga sahamnya juga gitu. Kembali lagi ke supply and demand-nya gitu. Jadi investor nggak ragu untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut kalau dia memiliki tren yang positif. Yang terakhir, faktor-faktor di luar kendali perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar sehari-hari. Jadi ini terkait dengan teknikal juga sih ya, terkait dengan kondisional juga. Jadi nggak hanya fundamental saja terkait dengan tren analisa atas pelaporan keuangannya atau tren pendapatan atau dividennya. Tapi faktor-faktor di luar situ yang eksternalnya tidak bisa kita kendalikan juga dapat menyebabkan harga pasar atas sahamnya itu berubah gitu. Contohnya apa? Misalnya yang kemarin, yang 2 tahun lalu, COVID. Nah, waktu terjadi COVID, nah itu kan harga saham itu anjlok ya, mengalami auto reject bawah terus-menerus selama beberapa hari. Nah, itu kan di luar kendali perusahaannya. Di luar kendali perusahaan itu menyebabkan harga saham semakin mengalami penurunan yang drastis di situ. Atau contohnya apa? Misalnya tingkat suku bunga naik. Nah, itu juga mempengaruhi harga saham, terutama di perusahaan bidang keuangan, bidang finansial, misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi faktor-faktor di luar perusahaan itu dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar saham sehari-hari. Jadi, banyak aspek dan juga banyak komponen yang diperhatikan dalam penentuan harga saham, ya, dalam pergerakan harga saham di bursa efek. Itu. Nah, itu beberapa karakteristik yang mempengaruhi harga pasar saham. Nah, ini di bawahnya itu ada contohnya, ada ilustrasinya ya, terkait dengan komponen dari ekuitas. Nah, komponen dari ekuitas ini, di sini ada ekuitas, kemudian di bawahnya ekuitas ini terdiri dari 2 komponen, 2 elemen, yaitu modal saham biasa dan juga laba ditahan. Di sini modal saham biasanya itu 8 juta Hong Kong dolar, sedangkan laba ditahannya itu 1.300 Hong Kong dolar. Total ekuitas yang dimiliki sama Delta Robotics ini ada 9.300.000 Hong Kong dolar total ekuitasnya. Nah, ini adalah komponen terkait dengan ekuitas untuk perusahaan apa gitu. Nah, ada perusahaan perseorangan, persekutuan, dan juga korporasi atau perseroan. Nah, komponen yang ini yang terdiri dari 2 komponen ini adalah ilustrasi untuk ekuitas pada perusahaan perseroan atau korporasi. Nah, perbandingannya seperti apa? Apa membedakan antara komponen ekuitas atas perusahaan perseorangan dan juga perseroan? Itu. Kalau perseorangan atau perusahaan persekutuan, modal sahamnya, ekuitasnya itu hanya ada satu, yaitu modal saham dari si pemilik. Kalau perseorangannya cuma satu, misalnya modal pemilik si tuan A atau tuan B atau tuan C gitu. Kalau persekutuan, modal sahamnya yang dibagi berdasarkan modal masing-masing sekutu, misalnya modal sekutu A, modal sekutu B, modal sekutu C itu. Jadi komponen ekuitasnya itu hanya berupa modal
ya, hanya berupa modal dari si pemilik. Itu untuk perusahaan perseorangan dan juga persekutuan. Kalau perusahaan perseteruan atau korporasi itu komponen ekuitasnya itu terdiri dari dua. Ya, ada dua elemen penting dalam komponen ekuitas pada perusahaan korporasi atau perseroan, yaitu ada yang kita sebut sebagai modal saham. Biasanya itu yaitu modal saham biasa, ya, modal saham biasa, dan juga laba ditahan. Nah, tadi kepemilikan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu tercatat dalam rekening akun modal saham biasa atau share capital ordinary. Itu biasanya saham biasa sih. Saham juga banyak jenis ya, ada saham preference, saham biasa itu. Nah, kepemilikan atas saham oleh pemegang saham yaitu tercatat dalam share capital ordinary atau modal saham biasa. Sedangkan return earning atau laba ditahan itu adalah akumulasi atas laba yang diperoleh oleh perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari perusahaan dibentuk atau didirikan sampai dengan tahun berjalan. Nah, itu dimasuk dengan return earning atau laba ditahan. Misal tahun pertama untungnya $2 juta, tahun kedua $3 juta, tidak dibagikan dividen, berarti total laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan adalah sampai dengan tahun kedua akhir itu totalnya itu ada 5 juta. 2 juta tahun pertama, 3 juta tahun kedua, total 5 juta. Kalau ada dividen ya dikurangi dengan dividen. Gitu ya, laba ditahan itu adalah penghasilan laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan secara akumulasi setelah dikurangi dengan dividen. Itu yang disebut dengan laba ditahan. Jadi kalau untuk perseroan atau korporasi, di ekuitasnya itu ada dua rekening yang perlu kita perhatikan, yaitu modal saham biasa dan juga laba ditahan. Tetapi kalau untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan, dalam ekuitasnya itu hanya ada satu jenis rekening, yaitu modal si pemilik atau modal dari si sekutu. Itu. Nah, itu terkait dengan perbandingan ekuitas untuk perusahaan perseorangan dan juga perseroan. Nah, ini kita mulai ke transaksi saham. Tadi udah kita bahas terkait dengan saham. Sekarang kita lanjut ke akuntansi untuk transaksi saham. Bagaimana sih pencatatan atas saham, penerbitan saham oleh perusahaan? Bagaimana sih cara pencatatan secara akuntansinya? Nah, untuk akuntansi dalam transaksi saham, kita langsung ke ilustrasi saja ya. Jadi bagaimana sih kita mencatat penerbitan saham secara akuntansi gitu. Berapa nilai yang harus kita catat, bagaimana perhitungan atas harga modal saham biasanya gitu. Jadi tadi saya sampaikan kita itu punya dalam saham itu ada dua nilai ya. Yang pertama itu nilai nominal, yang kedua itu nilai wajar atau nilai pasarnya. Nilai nominal itu nilai modalnya atau nilai intrinsiknya, sedangkan kalau nilai pasarnya itu nilai wajarnya gitu. Nah, kita langsung ke ilustrasi. Misalnya nih saham biasa yang diterbitkan pada nilai nominalnya secara tunai. Jadi misalnya ada Hydroslide Incorporation menerbitkan 2000 lembar saham pada nilai nominalnya itu sebesar $1 atas saham biasa. Nah, bagaimana si perusahaan untuk mencatat pencatatan atas penerbitan sahamnya? Jika yang pertama 1000 lembar saham itu diterbitkan pada nilai $1 per lembarnya. Nah, tadi nilai nominalnya $1 ya. Nah, yang A ini bagaimana kalau 1000 lembarnya itu diterbitkan pada nilai $1 juga per lembarnya. Sedangkan yang B itu 1000 lembarnya itu diterbitkan pada nilai wajarnya itu sebesar $5. Nah, bagaimana pencatatannya? Yang pertama itu kita mulai dari yang A dulu. Yang A itu diterbitkan 1000 lembar pada nilai $1 ya. Berarti nilai nominal dan juga nilai wajar atau nilai pasar sahamnya itu sama. Ya, sama-sama $1. Otomatis tidak ada selisih antara nilai nominal dan juga nilai pasarnya.
Maka dari itu tidak ada namanya tambah modal di setor atau premium atas saham biasa. Jadi sama, tinggal kita jurnal, debitnya itu kas, kreditnya itu modal saham biasa senilai 1000. 1000 dapat dari mana? Didapat dari 1000 lembar saham yang diterbitkan kalikan dengan nilai yang dijual, yang diterbitkan pada nilai wajarnya yaitu sebesar $1. Dapatlah cashnya 1000 di debit, share capital ordinary atau modal saham biasa di kredit sebesar nilai 1000. Itu yang A. Kalau yang B, di mana nilai wajar yang diterbitkan, saham yang diterbitkan memiliki nilai pasar sebesar $5. Berarti kas yang kita terima itu adalah 1000 lembar saham kalikan dengan yang kita jual, yaitu pada nilai $5. Berarti kas yang kita terima itu adalah sebesar 5.000 di sebelah debit. Nah, modal saham biasa yang kita catat sebagai modal saham biasa atau share capital ordinary, ya kita catat bukan pada nilai wajarnya, tetapi pada nilai nominal dari saham tersebut. Yang diterbitkan 1000 lembar, nilai nominal sahamnya itu $1. Berarti di situ 1000 lembar kalikan dengan $1. Berarti share capital ordinary-nya atau modal saham biasanya yaitu sebesar nilainya 1000. Nah, selisihnya itu mau dicatat kemana? Kas yang kita terima itu 5.000, sedangkan modal saham biasa yang kita catat 1.000. Ada selisih sebesar 4.000 di sebelah kredit. Kita catat sebagai share premium ordinary atau tambahan modal di setor, yaitu senilai 4.000. Bagaimana kalau diterbitkan di bawah nilai nominalnya? Diterbitkan di bawah nilai nominalnya ya sama, kita juga catat sebagai tambahan modal di setor, tetapi bukan di kredit, melainkan di debit, karena nilai nominalnya itu lebih besar daripada nilai wajarnya. Gitu. Nah, yang A juga sama, kas yang kita terima kan tadi saya jelaskan kembali yang A, yang kita terbitkan 1000 lembar pada nilai $1. Ya tinggal kalikan $1 nilai wajarnya. Sedangkan share capital ordinary-nya dicatat pada nilai nominalnya juga. Nilai nominalnya yaitu 1000 lembar saham biasa kalikan dengan $1, dapat 1000. Karena nilai nominal dan nilai wajarnya itu sama, berarti nggak ada yang namanya tambah modal di setor. Kalau B ada tambah modal di setor karena nilai wajarnya itu lebih besar dari nilai nominalnya. Tambah modal di setor dicatat di sebelah kredit 4.000. Kas yang dicatat pada nilai wajarnya di 1000 kalikan dengan $5, sedangkan share capital ordinary atau saham biasanya dicatat di sebelah kredit senilai 1000, didapat dari 1000 lembar saham biasa kalikan dengan nilai nominalnya $1. Selisihnya kita catat sebagai tambah modal di setor atau share premium ordinary. Nah, itu terkait dengan penerbitan saham biasa secara tunai menggunakan cash atau tunai. Nah, ini ada ilustrasi pelaporannya di laporan posisi keuangan. Jadi di sini ada muncul share capital ordinary sebesar 2.000 ya. 2.000 dapat dari mana? Yang A 1.000, yang B 1.000, total 2.000. Kemudian karena yang B ini kita jual diterbitkan di atas harga nominalnya, yaitu pada nilai wajarnya, berarti muncul modal tambah modal di setor. Nah, ini share premium ordinary sebesar 4.000. Jadi total sahamnya itu ada 6.000. 2.000 itu saham biasanya, tambah modal di setornya itu 4.000. Nah, 4.000 ini adalah selisih antara nilai wajar dan juga nilai nominalnya. Jadi modal saham itu dicatat pada nilai nominalnya. Kalau ada selisih ditampung ke tambah modal di setor. Kemudian di bawahnya ada return earning, laba ditahan, total ekuitasnya 33.000 euro. Nah, bagaimana kalau saham biasanya itu diterbitkan atas pertukaran aset yang diterbitkan tanpa kas ya, jadi dijual sahamnya itu tidak diterima kas tetapi ditukarkan dengan aset non kas atau suatu jasa. Bagaimana pencatatan secara akuntansinya? Nah, korporasi atau perseroan biasa dapat menerbitkan suatu saham untuk apa? Untuk pertukaran atas jasa. Misalnya ini attorneys atau jasa pengacara ya, atau konsultasi atau konsultan. Kemudian dengan aset non kas atau aset non kas
Contohnya apa? Misalnya ditukarkan dengan sebidang tanah atau bangunan ataupun peralatan lainnya gitu. Nah, nilai yang tercatat, nilai perolehan yang dicatat itu ditentukan dari nilai wajar ya. Nilai wajar yang diberikan atas nilai wajar yang diserahkan ya. Atas nilai wajar dari aset yang diserahkan atau nilai wajar dari aset yang diterima. Jadi kita lihat mana yang lebih jelas untuk ditentukan harganya, mana yang lebih jelas. Jadi bisa aja aset yang diterima ataupun aset yang diberikan gitu, terkait dengan pertukaran saham ini. Ini ada contohnya nih, misalnya asumsikan Athletic Research Incorporation adalah suatu perusahaan publik ya, suatu perseroan publik. Nah, nilai wajar dari nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah pada 5 euro, di mana nilai wajarnya itu adalah sebesar 8 euro. Ya, ini udah jelas ya, nilai nominalnya 5 euro, nilai wajarnya itu 8 euro. Perusahaan itu menerbitkan 10.000 lembar saham untuk mendapatkan sebidang tanah yang ditawarkan pada harga 90.000 euro. Nah, bagaimana pencatatan atas transaksinya? Nah, ini udah jelas ya. Yang diberikan itu pada nilai wajar 8 euro per lembarnya. Sedangkan nilai penawaran tanahnya itu 90.000 euro. Mana yang bisa kita catat sebagai nilai wajarnya atau harga perolehannya? Yaitu pada nilai wajar dari aset saham tersebut. Karena aset sahamnya itu udah jelas nilai wajarnya 8 euro. Sedangkan kalau yang tanah itu pada nilai secara periklanannya dijual pada 90.000 dolar, itu masih bisa ditawar kan. Itu penawarannya hanya 90.000 dolar pada 90.000 dolar. Itu bukan nilai yang baku atau nilai yang pasti. Yang lebih pasti mana? Yaitu pada nilai wajar dari sahamnya, yaitu 8 euro gitu. Jadi tanah yang dicatat itu pada 90.000 bukan, tetapi pada nilai wajar saham yang diterbitkan, yaitu 8 euro kalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan, yaitu 10.000. 8 euro kali 10.000, dapatlah perolehan atas tanah yang kita dapat, itu sebesar 80.000. Kemudian kan kita terbitkan saham, yang otomatis muncul yang namanya modal saham biasa atau share capital ordinary. Yang diterbitkan berapa? 10.000 lembar. Pada nilai nominalnya berapa? 5 euro, tinggal dikalikan, yaitu dapat 50.000 di sebelah kredit. Nah, ada selisih antara 80.000 nilai wajar dengan nilai nominalnya 50.000. Berarti dapat senilai selisihnya yaitu 30.000. 30.000 ini kita catat kemana? Kita catat, kita tampung ke share premium ordinary atau tambahan modal di stok. Selesai untuk transaksi atas penerbitan saham yang ditukarkan dengan aset non-cash. Kalau atas jasa itu contohnya apa ya? Misal konsultan ya, itu terkait dengan hutang sih biasanya. Ya, kita punya hutang lah, atau kita mau kasih bonus kepada karyawan dalam bentuk saham. Nah, itu juga bisa. Berarti kan tidak ada kas yang kita keluarkan ya, tetapi dalam bentuk jasa gitu. Misalnya hutang dalam bentuk hutang. Jadi obligasi nih, kita punya hutang kepada perusahaan A atas hutang obligasi. Kita berencana untuk melunasinya itu dengan ditukarkan dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu juga bisa. Jadi hutang berkurang di debit, muncullah saham biasa di sebelah kredit. Kalau ada selisih antara nilai wajar dan nilai nominal sahamnya, muncullah share premium ordinary-nya atau tambah modal di store. Ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan pertukaran atas penerbitan saham melalui pertukaran aset ya, aset non cash gitu. Nah, penerbitan atas saham biasa sudah, pencatatan akuntansinya. Kita lanjut ke akuntansi untuk saham treasury. Nah, saham treasury itu apa sih? Saham treasury atau treasury stock itu adalah saham perusahaan yang telah diperoleh kembali oleh perusahaan dari pemegang saham. Jadi saham-saham yang sudah dimiliki oleh perusahaan, oleh si pemegang saham, di mana si perusahaan itu membeli kembali, diperoleh kembali oleh si perusahaan, dibeli kembali dari si pemegang saham
gitu. Jadi saham-saham yang sudah beredar ini dibeli kembali oleh si perusahaan itu sendiri gitu. Nah, perusahaan membeli kembali saham mereka fungsinya untuk apa? Nah, perusahaan membeli kembali saham mereka yang beredar itu untuk apa? Ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu membagikan saham perusahaan kepada karyawan dan manajer perusahaan atas bonus atau kompensasi yang sudah diprogramkan. Jadi dibeli kembali dari pemegang saham terus didistribusikan ke karyawan atau manajer sebagai bentuk atas bonus atau kompensasi. Misal bonus kan biasa dikasih dalam bentuk tunai ya, tetapi perusahaan nggak mau kasih tunai nih, dikasih dalam bentuk kepemilikan atas perusahaan. Nah, juga bisa aja dibeli kembali untuk didistribusikan ke karyawan atau manajer. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pasar saham, nilai pasar saham. Nah, untuk meningkatkan nilai pasar saham, jadi di situ ada saham-saham beredar kan di bursa ya. Jadi dibeli kembali, otomatis kan demand-nya itu semakin bertambah ya. Nah, demand bertambah, otomatis harga pasar cenderung meningkat gitu. Ya, itu terkait dengan strategi untuk meningkatkan nilai pasar saham. Yang ketiga, memiliki saham tambahan yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Jadi dibeli kembali sebagai cadangan atas dana untuk keperluan akuisisi perusahaan lain. Misalnya dia mau beli perusahaan nih, dia mau akuisisi perusahaan C, perusahaan kecil ya, untuk jadi anak perusahaannya. Nah, untuk mengakuisisinya dibayar di akuisisi kan bisa pakai cash ya, dibayar secara tunai, tetapi perusahaan nggak mau, dikasih saham yang dimiliki oleh perusahaan atas kepemilikan perusahaan itu sendiri. Ditukarkanlah saham yang diterbitkan yang dimiliki oleh perusahaan dengan atas akuisisi perusahaan lain untuk anak perusahaannya, itu juga bisa. Jadi untuk sebagai saham tambahan yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan laba per lembar sahamnya. Nah, ini untuk meningkatkan laba per lembar sahamnya. Saham yang dibeli kembali dari pemegang saham, otomatis saham yang beredar akan semakin sedikit ya, mengalami penurunan ya. Misalnya yang 1000 beredar di masyarakat, dibeli kembali 200 lembar saham. Nah, kan sisa 800 lembar saham. Nah, 800 lembar saham ini otomatis kalau mau hitung laba per lembar sahamnya akan semakin meningkat. Misalnya labanya itu 1M. Kalau kita nggak beli kembali, otomatis kan saham yang beredar masih 100 ya, 100.000 lembar lah misalnya. Nah, otomatis kan labanya kecil nih, laba per lembar sahamnya, dimana 1M dibagi 100.000 lembar saham, dapatlah berapa per lembar sahamnya. Tetapi kalau kita beli kembali, otomatis kan saham yang beredar yang 100.000 lembar menjadi 80.000 lembar misalnya. Otomatis laba per lembar sahamnya juga mengalami peningkatan karena faktor pembaginya itu semakin menjadi kecil, saham yang beredar juga berkurang gitu. Nah, itu untuk meningkatkan laba per lembar sahamnya. Kemudian yang berikutnya itu untuk mengeliminasi pemegang saham yang beda prinsip dan pandangan. Nah, jadi misalnya ada pemegang saham mayoritas atau yang krusial yang memiliki visi misi yang berbeda dengan perusahaan, dengan visi misi perusahaan. Nah, perusahaan untuk mengurangi kepemilikannya atau pengaruh atau pengendalian dari si pemegang saham itu yang memiliki visi misi yang berbeda, yaitu dengan cara apa? Dengan membeli kembali saham yang mereka miliki gitu. Jadi dibeli kembali saham yang dimiliki oleh si pemegang saham yang memiliki visi misi yang berbeda dengan perusahaan. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari adanya konflik pada saat pengambilan keputusan terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, itu beberapa pertimbangan kenapa perusahaan membeli kembali saham mereka yang telah beredar. Gitu. Jadi ada beberapa hal ya bisa dipertimbangkan. Nah, sebelum ke ilustrasi pencatatannya, kita bahas lagi di sini. Pembelian saham treasury. Nah, pembelian saham treasury bagaimana pencatatannya? Nah, pencatatan dan pelaporannya. Pembelian saham treasury itu dicatat secara debit, dicatat di sebelah debit, yaitu mendebitkan saham treasury atas harga yang dibayarkan. Jadi kita nggak catat berdasarkan nilai nominalnya untuk saham treasury ya, tetapi saham treasury kita catat pada nilai yang kita bayarkan. Jadi saham treasury muncul di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit.
Nah, saham treasury ini adalah akun kontra dari ekuitas. Karena saham treasury di sebelah debit bukan berarti saham treasury dicatat di sebelah aset ya. Dia tetap dicatat di sebelah ekuitas, dicatat di bagian ekuitas. Ekuitas saldo normalnya di kredit, karena saham treasury dicatat di debit berarti dia bersifat mengurangi atau akun kontra dari ekuitas. Kenapa? Karena kepemilikan atas ekuitas pemegang saham dibeli kembali, otomatis ekuitasnya juga berkurang atas pemegang saham. Kepemilikan atas modal saham biasanya juga berkurang. Nah, yang terakhir, pembelian saham treasury mengurangi nilai ekuitas. Tadi barusan sudah saya jelaskan. Nah, ini ada ilustrasi. Sebelum ilustrasi ini ada informasi nih. Ini ada ekuitas, kemudian saham modal saham biasanya itu pada nilai nominal 50 Hong Kong dolar. Yang diterbitkan itu ada 100.000 dan juga beredar juga 100.000. Jadi semuanya itu sudah terjual, sudah beredar semuanya dari saham yang diterbitkan. Kemudian ada informasi atas laba di tahunnya 2 juta, total ekuitasnya itu ada 7 juta Hong Kong dolar. Nah, ini contohnya ilustrasi atas transaksi saham treasury. Ilustrasi yang pertama, pada 1 Februari 2014, perusahaan mengakuisisi atau mendapatkan kembali 4.000 lembar saham yang senilai 4.000 lembar saham senilai 80 Hong Kong dolar per lembarnya. Jadi dibeli kembali saham yang beredar ya. Dicatatlah secara pencatatan akuntansi, saham treasury di debit, kas di sebelah kredit senilai 4.000 lembar saham kalikan dengan biaya perolehannya, yaitu 80 Hong Kong dolar. Dapatlah 320.000 Hong Kong dolar. Treasury share atau saham treasury di debit, kasnya di sebelah kredit. Nah, setelah akuisisi, pembelian kembali atas saham yang beredar atau saham treasury, pelaporan keuangannya muncullah seperti ini. Nah, ilustrasinya, berarti di sini ada di ekuitas ada modal saham biasa atau share capital ordinary dengan nilai nominal 50 Hong Kong dolar per lembarnya, di mana 100.000 diterbitkan, 100.000 lembar saham diterbitkan, yang masih beredar itu sisa 96.000. 4.000-nya mana? 4.000-nya dibeli kembali gitu. Jadi tercatatlah nilai ekuitasnya itu adalah 5 juta Hong Kong dolar. Dapat dari mana? Dapat dari 50 Hong Kong dolar kalikan dengan yang sudah diterbitkan, yang sebelumnya sudah beredar juga, yaitu 100.000 lembar, 5 juta. Kemudian laba ditahannya 2 juta, totalnya 7 juta. Nah, barusan kita ada beli saham kembali ya. Treasury share-nya sebesar berapa? 4.000 lembar saham dengan harga perolehannya 320.000. Nah, ini mengurangi. Jadi kepemilikannya itu berkurang menjadi 6.680.000 Hong Kong dolar. Gitu. Jadi saham yang diterbitkan tetap dicatat 100.000, yang beredar itu 96.000, dan juga saham yang dibeli kembali ada 4.000 lembar. Nah, itu semuanya itu harus diungkapkan agar si pembaca tahu yang nilai nominalnya berapa, kemudian yang diterbitkan berapa, yang masih beredar berapa, dan dibeli kembali berapa lembar. Itu juga harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan, di laporan posisi keuangan terkait dengan ekuitas. Berikutnya kita lanjut ke, nah tadi kita udah bahas terkait dengan pencatatan atas pembelian saham kembali atau treasury stock. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih kalau kita menjual saham treasury atau kita mengalihkan saham treasury kita. Nah, disposal of treasury shares atau pengalihan atas saham treasury itu bisa dijual atau dialihkan di atas harga perolehan, bisa juga pada di bawah harga perolehan. Nah, bagaimana pencatatannya? Kita langsung lanjut ke ilustrasi soalnya. Nah, kedua kondisi ini baik dilepas atau dijual di atas harga perolehan maupun di bawah perolehan itu meningkatkan total aset dan juga ekuitas.
Ya, sama-sama meningkatkan total aset dan juga total ekuitas gitu. Kenapa menambah total aset? Karena ya kita jual saham treasury, otomatis ada kas ataupun ada aset yang bertambah, dan juga saham kita yang udah kita beli kembali kita jual kembali, otomatis ekuitas kita bertambah kembali. Nah, ini ilustrasinya. Yang pertama, pada 1 Juli mid sells for 100 Hong Kong dollar per lembar sahamnya, sebanyak 1000 lembar saham atas saham treasury. Nah, sebelumnya itu saham ini diperoleh pada harga 80 Hong Kong dollar. Jadi kita peroleh 80 Hong Kong dollar per lembarnya, kita jual dengan harga 100 Hong Kong dollar. Berarti pelepasan atas aset saham treasury ini di atas harga perolehannya. Nah, bagaimana pencatatannya? Yang pertama ya kita mencatat adanya kas, karena kita jual ya. Kita jual saham treasury, kita terima kas. Ya, kita terima atas penjualan saham treasury sebanyak 1000 lembar. 1000 lembar saham pada harga 100 Hong Kong dollar. Berarti kas yang kita terima adalah sebesar 100.000. Tinggal dikalikan saja di situ. Kemudian atas saham treasury. Nah, saham treasury kan kita catat pada harga perolehannya. Otomatis ya kita kurangi saham treasury-nya di sebelah kredit, yaitu sebesar nilai perolehannya, yaitu 1000 lembar saham yang dijual dikalikan dengan harga perolehannya 80 Hong Kong dollar. Dapatlah 80.000 di sebelah kredit. Nah, karena ada selisih antara harga perolehan dengan harga perolehan dengan harga yang kita jual atas saham treasury itu sebesar 20.000 di sebelah kredit. Ini kita catat sebagai share premium saham treasury. Ya, saham treasury premium. Jadi ya sejenis ada tambahan modal di setor lah, tetapi ini terkait dengan saham treasury. Kita catat sebagai share premium treasury. Jadi si perusahaan tidak mengakui, tidak merealisasi atas pendapatan ataupun kerugian dalam transaksi saham treasury ini, ya. Gitu. Jadi a corporation does not realize a gain or suffer a loss from share transactions with its own shareholder. Jadi atas penjualan transaksi saham treasury ini tidak diakui adanya pendapatan, keuntungan ataupun kerugian gitu. Jadi semuanya ditampung ke keuntungan kerugiannya di atas ataupun di bawah harga perolehannya ditampung dulu pada saham treasury premium atau tambah modal di setor untuk saham treasury. Nah, setelah saham treasury terjual habis, kalau masih ada sisa di share premium treasury-nya, kita kurangi ataupun kita tambahkan terhadap laba ditahan kita, return earning kita gitu. Jadi kalau masih ada sisa, ya kita catat sebagai biaya. Kalau misalnya dijual dengan yang tersisa, sedangkan masih ada saham treasury share premium treasury, berarti kita catat sebagai keuntungan, bukan keuntungan, kita kreditkan laba ditahan. Sedangkan kalau saham treasury-nya udah habis, kita jual di bawahnya, berarti kan ada kerugian tuh. Nah, kita debitkan saham treasury-nya, kita debitkan laba ditahannya gitu. Nah, ini transaksi tanggal 1 Juli. Kemudian tanggal 1 Oktober. Nah, 1 Oktober si perusahaan menjual saham treasury lagi nih, ada tambahan penjualan saham treasury sebanyak 800 lembar dengan harga 70 Hong Kong dollar. Yang seperti kita tahu harga perolehannya itu 80 Hong Kong dollar di situ. Jadi dijual di bawah harga perolehannya. Nah, untuk jurnalnya berarti ada kas yang kita terima, yaitu atas penjualan saham treasury 800 lembar kalikan dengan harga jualnya yaitu 70 Hong Kong dollar. Dapatlah 56.000 di sebelah debit. Kemudian saham treasury yang didebet kita jual, berarti berkurang di sebelah kredit. Senilai berapa? Yaitu 800 lembar saham treasury kalikan dengan harga perolehannya 80 Hong Kong dollar. Dapatlah 64.000. Nah, di sini ada selisih sebesar 8.000 di sebelah debit karena dijual di bawah harga perolehannya. Nah, kita catat bukan ke kerugian ya, tetapi ke share premium treasury atau tambah modal di setor untuk saham treasury ini.
Jadi secara rekeningnya, secara mutasi saldonya atau secara pencatatan di buku besarnya, saham treasury yang tadinya kita beli 320.000 sebanyak berapa lembar ya? 4.000 lembar ya kalau nggak salah ya. Ya sebanyak 4.000 lembar sebesar 320. Udah kita jual tanggal 1 Juli 80.000, 1 Oktober 64.000. Jadi sisa saham treasury kita 176.000, yaitu sebanyak 2.200 lembar. Sedangkan share premiumnya yang awalnya kita jual di atas harga perolehan, dicatat di sebelah kredit, share premium treasury-nya 20.000. Kemudian 1 Oktober kita jual di bawah harga perolehan, kita catat debit share premium treasury-nya 8.000 di 1 Oktober. Jadi si share premium treasury-nya atau tambah mudah disetor untuk saham treasury-nya itu balance-nya itu per 1 Oktober tersisa di sebelah kredit 12.000. Kemudian transaksi tanggal 1 Desember. Nah, 1 Desember, asumsikan si perusahaan Made in Corporation ini menjual semua sisa saham treasury-nya, yaitu sebanyak 2.200 lembar saham pada harga 700 Hongkong dolar per lembarnya. Nah, bagaimana pencatatannya? Berarti ini saham treasury-nya itu semuanya udah dijual habis dengan harga di bawah harga perolehannya. Jadi yang pertama ya kita catat, karena berarti kita catat kas bertambah di sebelah debit, yaitu sebesar berapa? 2.200 lembar saham treasury yang dijual seharga 70 Hongkong dolar, tinggal dikalikan dapat 154. Saham treasury-nya dijual semua, berarti saham treasury yang tersisa di sebelah debit kita hapus semuanya di sebelah kredit, yaitu 176.000. Dapat dari mana? Didapat dari 2.200 lembar saham treasury dikalikan dengan harga perolehannya 80 Hongkong dolar. Gitu. Nah, ada selisih kan? Ada selisih sebesar 22.000. Karena ini sudah kita jual habis, harusnya kan semuanya dicatat sebagai share premium treasury ya. Dengan catatan masih ada sisa saham treasury-nya. Karena ini semuanya udah dijual habis, berarti langsung kita cut off di situ. Share premium treasury-nya nggak boleh muncul lagi, karena saham treasury-nya itu sudah terjual semuanya, sudah terjual habis semuanya. Gitu. Jadi 12.000-nya ini ya kita debitkan, kita hapus saham treasury-nya, yaitu sebesar 12.000 di sebelah debit. Gitu. Kemudian karena ada selisih 22.000, 12.000 sudah kita debitkan saham treasury, share premium treasury-nya 12.000, jadi tersisa 10.000. 10.000 ini nggak boleh kita hapus sebagai kerugian, kita langsung kurangi laba ditahan kita. Kenapa dikurangi? Karena total ya kita jual di bawah harga perolehan kita. Kalau kita jual di atas harga perolehan kita, tentunya return earning-nya bukan di debit tetapi di kredit, karena menambah laba ditahan, ada keuntungan di situ. Jadi return earning-nya kita catat di sebelah debit sebesar 10.000 gitu. Harusnya kalau masih ada sisa saham treasury kan nggak ada return earning ya. Share premium treasury total berapa? 22.000. Karena total 22.000 ini. Karena share treasury-nya udah dijual habis, berarti nggak boleh muncul lagi share premium treasury-nya. Itu otomatis ya kita hapus share premium treasury sebesar, kita dapatkan share premium treasury sebesar sisa share premium treasury yang ada, yaitu 12.000. Selisihnya 10.000 kita catat sebagai laba ditahan di sebelah debit. Gitu. Nah, itu terkait dengan pencatatan atas saham treasury. Nah, saham treasury sudah, kita lanjut ke akuntansi untuk saham preference. Jadi saham biasa sudah kita bahas, saham treasury juga sudah. Berikutnya kita bahas akuntansi untuk saham preference. Nah, untuk saham preference, pencatatan atas perolehannya penerbitan saham preference itu sama dengan pencatatan saham biasa. Jadi ada nilai parinya berapa atau nilai nominalnya berapa, dan juga nilai wajar atau nilai pasarnya berapa. Itu perlu kita perhatikan. Nah, saham preference itu apa? Saham preference itu adalah saham yang memiliki hak istimewa dan diprioritaskan atas distribusi dividen. Jadi kalau ada bagi dividen ya diprioritaskan untuk siapa? Diprioritaskan dulu untuk si pemegang saham preference karena yang memiliki hak istimewa. Biasanya itu pengakuan atau pembayaran dividennya itu berbeda dengan
pemegang saham biasa. Gitu. Jadi memiliki hak istimewa dan diprioritaskan atas distribusi dividen. Yaitu hak untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Dan juga aset jika likuidasi. Jadi kalau misalnya perusahaannya likuidasi, yang berhak atas aset yang tersisa atau klaim residualnya adalah pemegang saham preferen. Nanti kalau ada sisa baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Gitu. Nah, akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan sama dengan akuntansi untuk saham biasa. Sudah saya sampaikan tadi. Kita langsung lanjut ke ilustrasinya. Nah, misalnya ini ada Stin Corporation menerbitkan 10.000 lembar saham pada 10.000 lembar saham preferen pada nilai parinya atau nilai nominalnya sebesar 10 euro. Nah, diterbitkan pada nilai wajar atau nilai yang diakuisisi atau yang disepakati, yaitu senilai 12 euro secara tunai untuk per lembar sahamnya. Jadi untuk pencatatan atas penerbitan saham preferennya adalah ada kas yang kita terima di sebelah debit, yaitu sebesar 10.000 lembar saham preferen kalikan dengan nilai wajar atau nilai pasarnya, yaitu 12 euro. Dapatlah 120.000. Kemudian saham preferen bertambah, saham bertambah di sebelah kredit, yaitu share capital preference. Dicatat pada nilai nominalnya, diterbitkan 10.000 lembar pada nilai nominal 10 euro. Berarti saham preferen yang tercatat di sebelah kredit 100.000. Nah, ada selisih antara hak nilai wajar dan juga nilai nominalnya atau nilai parinya. Nah, selisihnya itu kita catat ke tambahan modal disetor untuk saham preferen atau share premium preference. Di sebelah kredit 20.000. Nah, ini saja terkait dengan pembahasan untuk saham preferen.